Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku. Yang dirahmati Allah dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah bid'ah. Dalam kajian tanya jawab bid'ah bagian ketiga ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai perbedaan antara bid'ah dalam ibadah dan bid'ah dalam muamalah, serta bagaimana sikap yang benar dalam menyikapinya. Insya Allah, pembahasan ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menghindarkan kita dari kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat. Simak pembahasannya sampai selesai, agar kita tidak salah dalam memahami ajaran Islam oleh Dr. Arifin Siregar. Seorang ulama terkenal di Sumatera Utara bertanya, apakah menghitung zikir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan jari tangan pada akhir salat fardu sebanyak 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 33 kali Allahu Akbar, lalu diakhiri dengan la ilaha illallah satu kali, sehingga jumlahnya menjadi 100, sedangkan sekarang orang menggunakan tasbih? Apakah hal ini termasuk perbuatan bid'ah? Jawabannya, penggunaan jari pada masa dahulu dan penggunaan tasbih saat ini untuk menghitung zikir tidak termasuk bid'ah. Sebab, baik jari tangan maupun tasbih hanyalah sarana atau alat untuk menghitung jumlah zikir, agar angka 33 untuk subhanallah, 33 untuk alhamdulillah, 33 untuk Allahu Akbar, dan satu untuk la ilaha illallah tidak salah, kurang, bertambah, atau kacau. Dengan demikian, alat yang digunakan bukan bagian dari materi atau matan ibadah zikir setiap penghujung salat. Seandainya jumlahnya berubah, maka hitungannya menjadi kacau. Jika isi ucapan zikir berubah atau bertambah, barulah hal tersebut menjadi bid'ah yang sesat dan akan berujung di neraka. Karena ucapan zikir, jumlah zikir, bentuknya, atau kaifiatnya sudah baku ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis sahih, hasil wahyu yang diwahyukan. Maka apabila ada orang yang menambah jumlahnya dengan alasan agar mendapat lebih banyak pahala, hal ini merupakan pelanggaran terhadap petunjuk, sunnah, atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibatnya, perbuatan tersebut termasuk bid'ah, sesat, dan berujung di neraka. Komentar. Mungkin ada yang bertanya, menambah jumlah zikir lebih banyak tentu akan menambah pahala, bukan? Jawaban. Zikir yang bernilai pahala, yaitu subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan la ilaha illallah, sebagaimana disebutkan di atas, merupakan hak prerogatif atau hak cipta Nabi. Maka, melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi inilah yang diancam sebagai bid'ah, sesat, dan berujung di neraka. Mungkin ada pula yang berkata, lebih banyak zikir tentu lebih baik, lebih bagus, dan lebih berpahala, bukan? Jawaban. Menurut kita, hal itu mungkin tampak lebih baik dan lebih bagus, tetapi sebenarnya tidak benar. Sebab, perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ada pertanyaan lain. Seorang ulama di Indonesia yang merupakan ahli hukum terkenal pernah bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Mekah ke Madinah untuk berhaji dengan menggunakan unta. Sekarang, orang datang ke Mekah dengan pesawat jet. Apakah ini merupakan bid'ah? Jawaban. Menggunakan pesawat jet dari Indonesia atau menggunakan unta dari Madinah ke Mekah hanyalah sarana atau alat untuk pergi ke Mekah. Adapun tawaf, sa'i, melempar jumrah, wukuf di Arafah, dan sebagainya merupakan materi atau matan ibadah haji yang tidak boleh diubah dan wajib dilaksanakan satu persatu. Jika tidak dilaksanakan, maka ibadah haji menjadi tidak sah. Kemudian ada yang bertanya, aku sering mendengar istilah badal haji atau upah haji. Apa itu? Jawaban. Hal ini merupakan pembodohan terhadap umat. Ketahuilah bahwa ibadah haji menjadi sah apabila seseorang telah melakukan wukuf di Arafah. Misalnya seseorang telah selesai melakukan tawaf, sa'i, melempar jumrah, dan sebagainya, tetapi pada hari Arafah ia sedang sakit dan terbaring opname di rumah sakit. Maka, jika ia diangkat dengan helikopter ke Arafah dan diturunkan meskipun hanya selama 10 menit untuk wukuf, kemudian dikembalikan ke rumah sakit, barulah ibadah hajinya menjadi sah. Jika tidak melakukan wujuf di Arafah, maka ibadah hajinya dinyatakan gagal. Maka, bagaimana bisa terjadi bahwa seseorang yang hanya berada di Indonesia, orangnya kaya, sehat, aman, dan tenang, tidak melakukan ibadah haji, kemudian ia wafat, lalu keluarganya melakukan badal haji, atau membayar seseorang untuk menggantikan ibadah haji keluarganya yang telah wafat,
dengan bayaran 10 juta rupiah saja? Padahal, seseorang yang sudah berada di Mekah dan telah menyelesaikan syarat, rukun, serta sunnah hajinya, tetapi gagal datang untuk wukuf di Arafah karena sakit, dianggap tidak sah atau gagal ibadah hajinya. Komentar. Menurut ulama, jika seseorang tidak menunaikan ibadah haji padahal persyaratannya sudah terpenuhi, tetapi ia lalai, maka ia akan terjebak dalam keadaan mati fasik. Apakah mati fasik dapat ditebus dengan uang 10 juta rupiah? Hal inilah yang kita sebut di atas sebagai pembodohan terhadap umat. Komentar. Mungkin ada yang berpendapat mengenai hadis riwayat Imam Malik yang menyatakan, seorang anak bertanya kepada Nabi, ibuku telah berniat untuk naik haji, tetapi tiba-tiba ia wafat. Kalau begitu bagaimana dengan ibadah haji ibuku, wahai Rasulullah? Maka, Nabi menjawab, laksanakanlah niatnya. Komentar. Yang diselesaikan oleh si anak atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hanya menyelesaikan niat orang tuanya. Hal ini merupakan kewajiban si anak untuk menunaikan niat baik ayah dan ibunya. Misalnya, jika orang tuanya memiliki utang atau berniat berzakat ke suatu masjid, tetapi belum sempat melaksanakannya hingga wafat, maka wajib bagi si anak untuk menyelesaikan niat tersebut. Jadi, yang berpahala adalah si anak yang telah menyelesaikan niat orang tuanya. Bukan berarti ibadah haji orang tuanya telah selesai. Sebagai tambahan, ibadah haji tidak sama dengan utang kepada manusia. Ibadah haji adalah utang kepada Allah. Jika tidak dikerjakan, berarti ibadah haji belum terlaksana. Sementara itu, utang merupakan kewajiban membayar antara seseorang dengan orang lain. Jika utang tersebut diselesaikan oleh si anak, maka utangnya menjadi lunas atau selesai. Berbeda dengan utang ibadah haji atau utang salat, yang tidak bisa dibayarkan oleh orang lain, meskipun oleh anaknya sendiri. Sebab, utang salat atau ibadah haji adalah bentuk penyembahan kepada Allah SWT yang hanya dapat dianggap selesai jika dilakukan oleh ayah atau ibunya sendiri. Lebih jelasnya, utang berupa materi seperti uang dapat dianggap lunas siapapun yang membayarnya. Namun, utang penyembahan kepada Allah SWT hanya dapat dianggap selesai jika yang bersangkutan sendiri, yakni ayah atau ibunya, yang melaksanakannya. Sebagai perumpamaan, misalnya seorang ibu ingin merasakan ciuman dari anaknya. Namun, karena anaknya berada jauh dan tidak memiliki kesempatan untuk menemuinya, anak tersebut meminta temannya yang ada di kampung ibunya untuk mewakilinya menyampaikan ciuman tersebut. Tentu saja sang ibu akan menolak dan mengatakan, yang aku inginkan adalah ciuman langsung dari anakku sendiri. Alhamdulillah, kita telah membahas berbagai pertanyaan seputar bid'ah dalam Islam. Semoga pembahasan ini dapat membuka wawasan kita dan menjauhkan kita dari kesalahpahaman dalam memahami agama. Yang terpenting, mari kita selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam setiap aspek kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kajian berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti agar dakwah ini bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi lebih banyak orang. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk tetap berpegang teguh pada jalan yang benar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.